Maka tidak bermaksud so heroik, tapi kita bicara tentang nilai. Kita ini diajarkan tauhid, Allahu Akbar. Apa menurut Anda artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Artinya presiden kecil, menteri kecil, semua kecil. Nggak boleh ada yang dianggap besar. Wah, ini menarik nih pernyataan Egy Sujana begini. Benar. Akhirnya saya mundur, Bos. Karena orang mengpahamnya Egy Sujana garis keras kan gitu. Nah, itu justru itu saya berpatokan kepada Jubedil. Jujur saya menilai, tidak bermaksud saya menuduh Imam Samudra dan teman-temannya itu nggak benar. Tapi saya melihat dari cara berpikir. Hadis Nabi ada yang mengatakan kalau berkait dengan kejuliman, kamu punya kekuatan, pakai kekuatan. Nggak bisa bilisani ngomong. Nggak bisa bikolbihi hati, tapi itu namanya iman. Hati yang menolak. Jadi menurut saya daya dobraknya tidak dengan terorisme dong. Harus kembali ke ini hati. Dengan cara hatinya betul-betul protes. Misalnya malam bangun tahajud nggak suka dengan keadaan, terus belajar ngomong, ajak rekrutmen orang, terus bikin kekuatan. Itu yang benar cara berpikir saya. Jadi apa metodenya? Itu deduktif atau induktif ya? Metodenya deduktif. Deduktif. Jadi bisa ke induktif. Gitu. Jadi mulai dari yang kecil dulu, dari diri sendiri, besar, baru besar lagi. Baru sampai merubah keadaan. Itu satu. Hadis yang kedua yang saya pahami lagi. Metode induktif itu kalau dari induktif. Induktif ke deduktif. Yang kedua, ada yang mengatakan dari hadis yang saya pahami itu senyum saja ibadah. I see. Pindahin duri dari jalan ibadah. Bayar sedekah dan ibadah. Kok masa bohong sembarangan? Nah, di situ saya berpikir serius tuh. Karena pertama yang membela dulu Laskar Jihad tuh, Ja'far Umar Thalib. Itu saya. Waktu itu Kapolrinya Bimantoro. Jadi yang menarik waktu Ja'far Umar Thalib itu dia dituduh merajam orang. Nah, saya lihat kondisi objektif Ambon waktu itu nggak ada pemerintahan, mana polisi, mana jaksa, nggak ada. Dia menegakkan hukum atas dasar pengakuan anak buahnya yang melakukan pemerkosaan atau apa. Itu dirajam ya, itu kewenangan hukum dia waktu itu. Terus bertentangannya mana dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin warga negaranya menjalankan apa yang diyakininya, agama dan kepercayaan. Menjamin. Kenapa dia menjamin? Itu kan kisah hukum Islam. Rajam hukum Islam. Kenapa kok halang-halangi? Wah gitu. Akhirnya tidak bermaksud saya mengklaim ya. Waktu itu saya punya dialog langsung di kantor Kapolri itu. Dia dengar, kalau gitu gimana? Dia sering manggil saya kepala suku, Pak Bimantoro. Ya kalau atur gimana lah? Ya gini Pak, kasih penundaan, kasih penangguhan. Tapi banyak nih, ada seratusan orang lebih dengan anak buahnya. Penundaan, penangguhan, penahanan. Iya. Udah saya jamin Pak. Ada saya punya villa di Bogor, di villa saya. Gitu. Dikasih penangguhan tuh. Berapa orang? 100 orang lebih. Ke Bogor semua? Iya. Jadi tidak ada kerumunan waktu itu? Enggak. Masih tahun berapa kan? Kalau sekarang udah kena juga itu. Udah kena. Tapi juga kerumunan juga nggak benar itu. Jokowi banyak melanggar kerumunan nggak apa-apa. Gimana itu? Kan hukum itu kan bagi rakyat. Ya itulah tugas kita dengan Jubedil. Makanya saya koruptor, terorisme, pemerkosa, pembunuh saya nggak mau bela. Saya kembali lagi salah, gitu. Berat tapi untuk menjalani profesi memang berat, advokat, mau jujur saya benar pas-pasan aja. Untung ada beberapa teman yang jadi pengusaha, dia baik, masih ngasih buat saya. Jadi kalau enggak, waduh, lepas juga kita istiqomah itu. Karena istiqomah itu bergantung pendapatan kita juga. Kalau kurang, wah miskin, susah, gampang disogok gitu. Makanya dalam Islam pun tidak boleh kita miskin-miskin tidak boleh, amat, ya kan? Boleh. Harus punya pride kita. Kemiskinan itu bisa membawa kekufuran, kan? Gitulah. Bang, abang kan yang mendirikan HMI MBO kan? Iya betul. Itu tahun berapa itu ya? Waktu 85 ya? Mungkin waktu mulainya zaman Pancasila. Seingat saya mulainya 83. 83 ya? Nah, 83 Kongres di Medan,
HMI masih solid. Waktu itu Hari Ajar Aziz pernah ketua BPK kan, yang ketua, karena dia komitmen akan mempertahankan azas Islam sampai titik darah penghabisan. Makanya dia dipilih. Tapi perjalanannya tahun 85 goyang karena menteri 85 itu udah azas tunggal tuh. Iya, sedang dipromosikan oleh Abdul Ghafur almarhum karena dia orang HMI juga. Dia Menpora waktu itu. Tergusurlah nilai-nilai Islam pikiran saya waktu itu karena ini harus dihapus. Sementara saya berpikir secara objektif tadi, Ostio Bedil ini, apa salahnya Islam? Kok digusur? Ya, justru membuktikan kalau Islam digusur, kalian itu menunggalkan sesuatu. Menunggalkan sesuatu berarti menidakkan yang lain. Kalian musyrik, justru saya nggak mau. Gitu loh. Masa waktu itu saya ketua cabang Jakarta. Menunggalkan sesuatu ya. Padahal yang tunggal Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya. Jadi oleh karena itu di dalam konteks gerakan saya kumpulin cabang-cabang yang masih komit. Ya, ada terkumpul 11 cabang. 11 cabang. Itu cabang itu levelnya provinsi ya. Berarti 11 provinsi. Iya, kayak Jakarta satu. Jawa Barat, Bandung satu. Gitu loh. Kemudian Palembang juga satu. Jadi karena itu di dalam pengertian ini, tapi ada koordinator. Yogyakarta. Koordinatornya itu namanya Batko. Mengkoordinasi cabang-cabang. Badan koordinasi ya. Nah, coba bayangkan dari sekian 60-an cabang cuma ada 11 yang berani. Iya, logikanya apa tuh? Maka tidak bermaksud so heroik, tapi kita bicara tentang nilai. Kita ini diajarkan tauhid, Allahu Akbar. Apa menurut Anda artinya Allahu Akbar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya presiden kecil. Menteri kecil, semua kecil, nggak boleh ada yang dianggap besar. Apa artinya Allahu Akbar? Bukan hanya Allah Maha Besar, presiden kecil, menteri kecil. Iya, semua kecil. Diri kita juga jangan sombong kecil ya. Yang besar Allah. Nah, ini ilmu tauhid 1 menit kita ajarin, insya Allah bersemayam di hati dan pikiran kita untuk selamanya. Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena kehidupan yang kita harus tempuh adalah konsistensi. Akhirnya Abang mendeklarasikan. Deklarasikan di Jogja. Jogja. Tahun 86. HMI MPO. Jadi Majelis Penyelamat Organisasi. Tapi tetap saja HMI gitu ya. Iya dong. Himpunan Mahasiswa Islam. Majelis Penyelamat Organisasi. Ketua umum pertamanya saya. Egy Sujana. Siapa lagi tokoh-tokoh lainnya? Setelah saya Tamsil Lindrung. Tamsil Lindrung. Nah, kita undang. Saya udah janji sama Tamsil Lindrung. Bang Tamsil sana saya janji sama dia. Waktu saya ketua umum, dia staf ketua saya. Tapi tentu tidak gampang kan, pasti dikejar-kejar oleh pemerintahan Soeharto. Bukan dikejar-kejar lagi. Waktu itu kita kongresnya di seputar kandang kambing lah. Di hutan itu, di Jogjanya itu. Nggak banyak tahun. Sampai kesiannya Pak Lurahnya dipecat. Maksudnya di rutan? Iya, maksudnya minjem. Ada rumah lurah di situ kita pakai. Jadi lurahnya kan dukung kita tuh. Setelah itu saya dengar dipecat, ya kasihan juga tuh. Karena waktu itu Orde Baru masih kuat. Iyalah, 86. Dan habis baru kejadian Tanjung Priok lagi 84. Iya, 82 83. 84 ya Tanjung Priok. Jadi waktu itu Abang ketua pertama sampai tahun berapa? 88. 2 tahun aja. 2 tahun. Itu memang konstitusi. Kita biasakan nggak konstitusinya 2 tahun 2 tahun. Periode kayak sekarang minta 3 periode, nggak ada gitu. Itu 1 periode 2 tahun. Iya, 1 periode 2 tahun. Bukan 3 periode 15 tahun. Sekarang 8 tahun kan jadi. Iya, beda lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi Bang, sekarang Abang, saya kan belum sempat baca record-recordnya, tapi rasanya Abang pernah juga ya. Kalau aktivis itu kata Munir pencapaian tertinggi mati katanya. Tapi kalau Abang cukuplah ditahan. Saya sudah pernah 3 kali di penjara. Tahun berapa aja? Ya itu yang Ajas Tunggal. Tahun tapi berapa nggak lama di Laksus. Waktu itu masih ada Laksus. Keramat 5 itu. Siapa Laksusnya? Sudomo. Hendro. Hendro. Dia Asdam dulu. Hendro Kartiko bukan? Kalau Hendro Kartiko tuh penjaga gawang. Tapi panglimanya si Pak Trisus. Trisno ya. Kemudian Laksus berapa lama? Tahun berapa itu? 86 ya. Berapa lama Laksus?
Nggak lama, karena ya sifatnya kan ya, ini aja saya ditahan jangan sampai ke Kongres. Kan Kongresnya di Padang. Oke. Dianggap kalau saya ke sana bisa ini. Kongres tahun 88. 86. Oh 86. I see. Kurang lebih 10 hari, 20 harian lagi. Loh, kongres pertama tadi tahun berapa? Nah, kalau saya 86 juga. Habis kongres itu saya dikeluarin, saya bikin kongres di Jogja. Gitu. Abang Kan kongres. HMI pecah tuh. I see. Nah, satu di Padang Ya. yang terima ajas tunggal. Ya. Nah, itu tolong garis bawah itu teman-teman Sumatera Barat. Ajas Islam hilang di Padang waktu itu. Oke, sorry. Kongres HMI 86 Ya. itu azas tunggalnya hilang, dicoret, ganti Pancasila. Ya, saya berkongres lagi di Jogja. Tahun 86 juga. Islam Iya, sebagai tahun dasar. 86 juga. Iya. Di 11 cabang itu. Iya, saya kamu kalau gitu anti Pancasila. Anti dari mana saya bilang? Yang saya anti ajas tunggalnya bukan Pancasila. Oke. Bukan Pancasila, menunggalkan itu ciri komunis. Oke, seolah-olah bahwa Pancasila itu primus inter pares. Iya, paling utama. Jadi agama jadi subordinat. Iya, padahal saya debat secara ilmu ideologi ya. Kan saya pahami ilmu ideologi itu ada 6 lah poin-poin pentingnya. Jadi kalau Anda mengklaim Pancasila ideologi, saya bilang belum. Karena belum memenuhi syarat. Satu, pandangan hidup oke, berupa ajaran oke, kemudian tidak tersistem. Mana Pancasila tersistem? Nggak ada saya lihat. Ya, kemudian tidak ada aturan operasional. Misalnya, bagaimana menurut Pancasila kalau tidak sholat? Iya. Kan repot jawabnya. Iya. Nanti yang nggak sholat nggak Pancasilais dong. Padahal yang non Muslim gimana? Iya. Itu pernah juga saya bicara di MK tapi untuk itu. Tapi diprotes, dilaporin polisi saya. Karena itu logika di MK viral banget tuh. Iya, logika dalam konteks Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau mau jujur secara ilmu, ya tauhid dong. Emang siapa? Karena saya lihat sejarahnya Ki Bagus, anu lebih memahami. Ki Bagus Adikusumo yang mengusulkan konsep Tuhan Maha Esa itu Ki Bagus. Gara-gara untuk menghilangkan. Setelah dihilangkan 7 kata. Nah, mereka pikir dengan menghapus syariat Islam itu bebas jadi sekuler. Allah kasih satu strategi yang oleh Ki Bagus justru berlaku tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya? Iya, orang Jogja. Ketua umum Muhammadiyah waktu itu tahun 45. Nah, lewat sejarah itu, jadi nggak mungkin saya menentang Pancasila, amat sangat tidak mungkin. Justru sandarannya ini, dan saya harus memberlakukannya. Caranya gimana? Jangan tinggalkan Islam. Saya berani taruh secara ilmu ideologi. Kalau Islam ditinggalkan, kering. Pancasila nggak ada nilainya. Jadi abang mau mengatakan Pancasila dan Islam itu berkesesuaian. Two side in one coin. Yes. Dua mata koin yang sama. Dua sisi di mata uang yang sama, di koin yang sama. Tahun 88 berarti abang selesai. Nah, itu terus saya setelah itu apa kegiatan? Ke Jerman. Ke Jerman. Berapa lama Jerman? Ya tadi harusnya kan lama 7-6 tahun tapi setahun nggak selesai karena dibubarin itu beasiswa saya. Gara-gara Kuwait dibom. Beasiswanya negaranya aja hilang. Apalagi beasiswanya. Iya. Akhirnya pulang ke Indonesia. Tahun jadi pekerja dulu. Tahun berapa? Tahun 92. Tahun 92 pulang ke sini. Iya. Jadi advokat. Ya, saya ujian advokat, lulus, kemudian daftar S2. Daftar S2 langsung ke IPB dan sekaligus jadi advokat. Ya, gitu. Jadi praktek, ceramah, sekolah, all together. Iya, all together dan berkeluarga. Berkeluarga tahun 90-an juga. Cucu udah mau 7 saya. Allahu Akbar. Iya. Antum belum ya? Boro-boro cucu kita, menantu aja belum. Putra berapa abang? Putra 5. Putra 5, luar biasa ini keluarga berencana zaman dulu. Tapi kok hati saya tuh mahasiswa teladan UGM tuh dari MIPA. Gitu ya? Yang pertama pakai jilbab di sana. Namanya Asmini Budiani. Biasanya kan yang diincer HMI 1 itu ya Kohati aja biasanya. Gak boleh di situ-situ aja. Situ-situ aja gaulnya ya. Itu Kohati ya? Kohati ya. MIPA UGM. MIPA UGM. Sekarang udah profesor juga dia. Udah profesor.
abang profesor juga. Alhamdulillah atas izin Allah. Dapat dari mana? Asian University, Asian Malaysia. University di Malaysia. Iya, ya inilah satu, bukan bermaksud promosi ya. Iya. Saya basis teori saya ini, Bos. Oke. Osjubedil. Jadi saya mau kasih antum. Oke, coba lihat. Oke, ya, makasih banyak ya. Nih, sahabat Eros sekalian ya. ESM teori, ESM Egy Sujana, Mastal. Mastal kakek saya. Oke. Teori OST Osjubedil gitu. Osjubedil. OST itu bukan original soundtrack, bukan ya. tapi Itu buat film. tapi objektif, sistematis, toleran. oke. Jujur, benar, Toleran, adil. Jujur, benar dan adil. Nah, pokok dasarnya begini. Oh, kalau pakai ini semua, ini kualitas presiden, pemimpin ini. Iya, insya Allah. To become. Insya Allah. Amin. Insya Allah ya. La haula wala Paling quwata. tidak kalau abang jadi presiden, saya pernah wawancarai calon presiden. Ya. Sekarang saya ngajar di PTIQ, PTIQ. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Lebak Perguruan Bulus. Tinggi Ilmu Al-Quran. Al-Quran. Jadi khusus. itu baru berdiri ya kalau nggak Udah salah. lama punyanya Ponco lah kalau nggak salah. Ponco Sutowo. Profesor Doktor apa Umar siapa? Nasir Umar yang Musni Umar. masjid bukan yang Masjid Istiqlal Imam besar. Umar siapa? Nazaruddin. Iya, Nazaruddin. Dia Nazaruddin Umar. rektornya. Oke, dia imam masjid, imam besar masjid ya. Ya, Bang ngajar apa di sana? Ada 2 pengantar ilmu hukum sama hukum syariah. Oh, bukan provokasi dan agitasi, bukan. Ada saya lupa bawa materi itu mesti kasih. Saya kira Insyaallah antara lain. ngajar provokasi dan agitasi ya. Jadi itu kegiatan Abang ya. Lalu kemudian setelah itu kan Abang ikut partai politik pernah. Ikut pernah PBB kan? pendiri PBB. Nah, itu tahun 99 Tahun 2000 saya di P3. di P3. 2000. Oh, di 2000 Waktu masih Hamzahas. Oh, jadi Abang tuh nggak PBB? P3 setelah PBB pecah, maksud saya pecah, saya nggak mau, saya ngundurin diri. I see. Kan awalnya kan Saya tahun ribut sama Yusril tahun 99 kan Abang kan PBB. Iya, PBB. Tapi kemudian Pendiri Abang, saya iya, di pendiri. rumahnya Pak Anwar Haryono. Nah, tapi Abang ribut sama Yusril. Soal apa? Ya nggak ini aja, karena waktu itu tidak bermaksud ini ya. Saya minta, you kan udah Menteri Hukum dan HAM. Oke, mundur. Bukan mundur. Bagaimana penegakan hukum Islam? Ini Oh, I peluang, karena pemahaman saya hukum itu di Indonesia yang buat presiden dan DPR. Ya. Dan Anda pembantu presiden. Nah, dia marah, so tahu kok apa gini. Nah, ya sudah. Oke. Ya Kebetulan udah, memang Bang Yusril lebih senior lah 3 tahun kan. Jadi wajar lah dia marah kan. Iya, tapi kan nggak bisa gitu, di kita nggak ada senior. Ku lawan aja. Kalau tidak melawan bukan Egy Sujana namanya kan. Oke. Jadi setelah itu masuk P3. P3 di zaman Hamzahas. Di Dewan Pakar ya. Dewan Pakar sampai Setelah itu saya lihat juga nggak bener juga pikiran saya ya, Iya. karena pecah-pecah lagi kan. Nah, saya coba ke PAN. ke PAN. Oh, pernah PAN juga. Nah, ini yang saya nggak tahu. Pernah PAN. PAN pemilu berapa? 2019 Oh, 2019 Iya, kemarin. Iya. Oh, jadi 2019 kemarin. Caleg dari Oke, kalau caleg Jakarta pernah jadi Selatan. caleg PBB tahun 99. Ya. Kemudian caleg P3 enggak, karena saya udah nggak mulai cocok, saya DPD. Oh, DPD tahun 2004. Ya. Oke, Kemudian Jawa Barat ya. ya Jawa Barat. Berat Jawa Barat. Oh, berat banyak. Makanya. Kemudian Tapi dapat sore lebih 1 juta juga saya. oke, mestinya 1 juta Abang datang ke DPR. Tolong dong. Karena yang waktu itu lawannya Ginanjar lebih dari 2 3 juta. Iya, lebih Iya, di atas. makanya. Nah, kemudian DPD 2004, 2009 ikut pemilu. Bukan 2009 enggak ikut. Enggak, Saya ngelawan terus 2014? SBY waktu itu. Nggak ikut. Enggak ikut. 2019 baru PAN. ikut lagi. Oke, tapi sekarang nggak PAN lagi. Enggak, udah keluar bersama anaknya Amin Rais tuh keluar saya. Oke, jadi anaknya Amin Rais keluar Ya, saya bareng keluar. bareng ya, Hanafi Rais ya. Ya, Hanafi. Tapi yang anaknya yang satunya Ikut yang Jul. ikut mertua. Iya. Ya kan? Oke. Jadi dari perjalanan hidup Abang itu sebenarnya Abang nyari apa?
Sistem yang seperti ini, saya memahaminya Islam fungsional. Makanya saya gambarkan secara osteobedil itu bagaimana Islam berfungsi. Nah, ada 3 pilar yang memungkinkan itu. Satu, pendekatan kita sebagai integritas, orang yang berintegritas. Kedua, kapasitas. Ketiga, otoritas.